2020-14-3556. Di sini saya akan menjelaskan model yang telah kami buat, yaitu model immersive, di mana model immersive atau model terbenam adalah model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu proyek. Dari RPT yang telah kami rancang, di sini kami mengambil kelas 5 semester 1 dengan tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2 keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, dengan muatan materi makhluk hidup, di mana terdapat beberapa mata pelajaran yang saling berhubungan, yaitu seperti bahasa Indonesia, IPS, IPA, di mana bahasa Indonesia itu menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. IPS mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Dan IPA memahami pentingnya upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Mungkin hanya itu, saya kembalikan ke moderator. Untuk adaptasi, baiklah untuk model pembelajaran yang kedua, yaitu model pembelajaran integrated yang akan dipresentasikan oleh Dian Mahira. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Perkenalkan, saya Dian Mahira dengan NIM 2020-14-3552. Di sini saya akan menjelaskan media yang telah kami buat, yaitu model integrated. Model integrated ini adalah model pembelajaran mata pelajaran satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Dari MPT yang telah kami buat, kami mengambil kelas 5 tema 3 makanan sehat dan subtema 2 pentingnya makanan sehat bagi tubuh, dengan muatan materi makanan sehat. Adapun mata pelajaran yang saling berkaitan, yaitu IPA, memberi informasi tentang gangguan dan diare melalui pengalaman teman atau kepribadian dari informasi kita. Bahasa Indonesia mengidentifikasi ciri-ciri kalimat iklan, dapat mengiklankan obat gangguan pencernaan, mengamati bacaan mengenai properti, dan selanjutnya SDDT, tari dan menggali informasi properti tari melalui iklan. Mungkin itu saja dari saya kembali ke moderator. Terima kasih untuk Dian Mahira. Untuk yang selanjutnya yaitu simulasi dari model pembelajaran yang pertama, yaitu model pembelajaran imersif yang akan disimulasikan oleh Bella Atika. Untuk Bella saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Bella Atika Asli, NIM 2020-14-3555. Di sini saya akan mensimulasikan model imersif. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, Jihan boleh dipimpin temannya untuk berdoa. Baiklah, untuk mulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih kepada Jihan. Di sini Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Baiklah. Dwi, hadir Bu. Samila, hadir Bu. Rika, hadir Bu. Alhamdulillah semuanya masuk ya. Iya, Bu. Baiklah, hari ini Ibu mau tanya terlebih dahulu. Mengapa kita harus menjaga tanaman tersebut agar tetap subur? Agar berhasil.
Tenggara Timur, Bu, di Labuan Bajo. Tepatnya Labuan Bajo ya. Baiklah, mengapa hewan ini dapat dikatakan langka? Karena banyak yang berburu, Bu. Banyak yang berburu ya. Jadi seperti yang kita tahu, memang komodo ini banyak diburu. Jadi untuk kita anak bangsa ini lebih baik melindungi ya untuk kesejahteraan kita semua. Ya, Bu. Baiklah, terima kasih kepada Wanda. Boleh teman-teman tepuk tangan untuk Wanda. Baik, ya, terima kasih. Ini boleh dibawa. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan peran hewan bagi kesejahteraan masyarakat. Hewan sebagai sumber daya alam hayati juga memiliki peran penting dalam kesejahteraan lingkungan. Dengan kata lain, kita dapat wajib menyayangi hewan sebagai wujud syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan beragam jenis hewan yang dapat dimanfaatkan hasil kesejahteraan masyarakatnya. Oke, baiklah anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau ada yang ingin bertanya atau ada yang mau mengerti? Paham semua ya. Nah, kalau misalnya itu Ibu, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang bertanya. Baiklah, komodo tadi berasal dari mana? Coba Ibu mau satu baca dari Nusa Tenggara Timur, Bu. Oke, baiklah, benar Wanda. Dan kedua, mengapa hewan-hewan ini dikatakan langka? Karena sering diburu. Iya, benar sekali Putri. Oke, baiklah, terima kasih. Hari ini kita sudah mempelajari mengenai hewan-hewan langka. Kita sudah melakukan sesi wawancara mengenai hewan-hewan tersebut. Dan apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke, baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk pulang dan siap-siap untuk kerapiannya. Boleh Wanda dipimpin teman-temannya untuk berdoa? Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih kepada anak-anak. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bella. Selanjutnya untuk model pembelajaran yang kedua yaitu model integrated yang akan disimulasikan oleh Marda. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas, Wanda, silakan membacakan doa. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari
organ tubuh, organ pencernaan, ya, organ tubuh yaitu pencernaan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari pada tema 3, subtema 2 mengenai pembelajarannya mengenai ada IPA, seni budaya, bahasa Indonesia, dan juga seni budaya. Silakan anak-anak ibu buka buku tematiknya. Hari ini kita akan mempelajari pada tema 3 makanan sehat, dan tema 2 pentingnya makanan sehat bagi tubuh, ya. Silakan anak-anak ibu buka bukunya pada halaman 52. Nah, ibu ada sebuah video nih untuk pemahaman kita. Silakan anak-anak lihat yang pada buku tematik. Di buku tematik itu ada dialog antara beberapa anak. Nah, ini berupa videonya, ya. Ada bentukannya ada Lani. Oh ya, coba anak ibu bacakan. Siapa yang mau menjadi yang perempuan ini? Aku. Wanda, yang perempuan yang berjilbab, ya. Jihan, boleh cowoknya? Ya, silakan dibacakan. Wah, aku salah lah. Udah kan pagi ini juga makan. Aku mau sekali. Benar sekali, Lani. Bagaimana jika kita beli minuman dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku baru melihat bapak-bapak yang menjual biskuit tadi. Benda? Hati-hati, Udin. Jangan jajan sembarangan dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini. Makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri yang jahat. Nah, pada dialog tersebut ada anak-anak yang pada siang hari ia kehausan dan ingin membelikan minuman. Namun ada satu temannya nih yang mengatakan, hati-hati Udin, jangan jajan sembarangan. Benar kata Udin, kata Lani, kata yang perempuan berjilbab itu, bahwa makanan itu tidak sehat apabila kita memilihnya secara sembarangan. Jadi kita harus makan makanan yang dengan makan makanan yang sehat. Nah, anak-anak boleh lihat lagi untuk temanya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai gangguan pencernaan, yaitu pada penyakit diare. Ada yang tahu apa itu diare? Kalian baca, coba. Bella, boleh? Diare adalah penyakit yang ditandai dengan encernya tinggi atau fase yang ditularkan atau buang air besar dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Nah, diare, jadi diare ini merupakan penyakit yang ditandai dengan gejala pada encernya tinjanya. Berarti dia ini pada pencernaannya itu sedang mengalami gangguan. Ada beberapa gejala ternyata yang ditimbulkan. Bentar ya, anak. Nah, itu ada faktor penyebab diare. Diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan terlalu cepat dan usus besar kita tidak bisa mencernanya dengan baik. Jadi secara normal usus besar ini akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan. Akan tetapi ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya kotoran atau tinja cairnya akan encer. Anak-anak bisa lihat ya dari bukunya, ada di sana. Nah, berikut ini ada penyebab dari diare. Ternyata anak-anak gangguan pencernaan ini
berasal dari infeksi. Baiklah, ini kita membahas mengenai gejala diare selanjutnya ya. Pada gejala gangguan penggunaan diare ada beberapa gejala dapat anak-anak lihat. Nah, yang pertama adanya buang air besar encet dan kering. Biasanya ketika kita mengalami gangguan penggunaan gejala diare, hal-hal ini kita rasakan, yaitu adanya kram perut, lalu nyeri perut, demam, darah dari tinja, encer, kemudian perut kembung. Nah, berikut ini ada pencegahan diare. Jadi dari gangguan pencernaan itu kita dapat mencegah penyakit itu dengan beberapa hal, yaitu anak-anak bisa mencuci tangan dengan sabun sebelum makan, kemudian menutupi makanan dan minuman agar terhindar dari lalat, kecoa, tikus, dan hewan-hewan membawa penyakit. Minum air yang sudah dimasak, lalu anak-anak tidak jajan sembarangan. Nah, selanjutnya anak-anak tahu apa itu iklan? Ada yang tahu? Tidak. Nah, iklan, kalian pasti pernah melihat iklan di TV, di mana iklan itu tempat mempromosikan dan menjelaskan suatu produk yang ingin ditampilkan pada iklan. Nah, ada kalimat iklan yang akan kita bahas. Nah, berikut ini ada kalimat iklan. Contohnya seperti ini ya, lebih hemat dan lebih mudah. Di mana kalimat iklan ini membuat seseorang yang melihat kalimatnya itu menjadi penasaran atau bahkan tertarik dengan iklan tersebut. Nah, ini ada ciri bahasa iklan seperti yang ada pada berteman anak kalian, juga bisa dilihat pada halaman 54. Nah, ini adalah ciri bahasa iklan. Boleh kepada Menteri untuk membacakan ciri-ciri bahasa iklan. Ciri bahasa iklan yang pertama menggunakan pilihan kata yang tepat dan menarik. Kedua, mudah dimengerti dan diingat masyarakat. Yang ketiga, menggunakan kata-kata persuasif. Yang keempat, bisa disampaikan secara komunikatif dan informatif. Ya, terima kasih Putri. Nah, anak-anak, inilah ciri-ciri bahasa iklan, bahwa pada iklan itu adanya bahasa yang digunakan, yaitu yang pertama itu menggunakan pilihan kata yang sesuai dan menarik dengan materi atau apa yang akan disampaikan pada iklan tersebut. Kemudian juga kalimat atau bahasa pada iklan tersebut harus mudah dimengerti dan didengar oleh masyarakat. Kemudian ketiga, menggunakan kata-kata persuasif. Keempat, pesan disampaikan secara komunikatif dan informatif, di mana iklan tersebut harus jelas dan tidak membingungkan si pelihat iklan tersebut. Nah, selanjutnya kita memasuki pada pembelajaran seni budaya dan prakarya, membahas mengenai proporsi tari, di mana pada tarian daerah itu memiliki bermacam-macam tarian dan juga ada tarian yang menggunakan proporsi. Jadi gerakan setiap tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda, makna yang terkandung berbeda, dan juga ada yang menggunakan proporsi dan busana makan kostum yang berbeda-beda.
informasi ya. Itu ada properti tari daerah. Nah, anak-anak tulis tarian, nama tariannya, kemudian asal daerahnya, dan seperti apa yang digunakan pada tarian tersebut. Ini kita langsung jadikan buka saja ya. Nah, baiklah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan lembar kerja agar anak-anak lebih memahami dari pembelajaran yang diberikan. Ini ya. Nah, Ibu minta anak-anak mengisi lembar kerja tersebut ya. Ini Ibu jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada lembar kerja. Di sini ada identitasnya, kemudian ada tujuan pembelajaran dan kompetensi dasarnya, kemudian adanya petunjuk dan langkah kerja untuk mengisi lembar kerja tersebut. Ini juga ada soalnya. Silakan kalian kerjakan. Ibu beri waktu sekitar 5 menit dan Ibu